Jadi untuk menepi series ini kita putuskan untuk Tidak tamat. tidak tamat. Halo Absurd People, gua Mian. Gue Amar. Kita berdua Myanmar. Nah, sekarang itu kita akan menjelaskan alur-alur cerita di Menepi 1 dan Menepi 5 karena ini menjadi sebuah pertanyaan para Absurd People nih. Ya, masih ada yang bingung-bingung gitu nggak sih? Di sini tujuannya adalah untuk memperjelas lagi. Nah, itu kita itu akan menjelaskan alur-alur ceritanya. Tapi bukan kita yang menjelaskannya. Ya pasti bukan kita dong. Emang kita siapa? Iya. Yang menjelaskannya itu adalah orang yang penting. Orang yang penting banget yang sudah disebutnya teh Yang membuat project ini. yang buat project ini dan menghasilkan ide ini. Nah, langsung saja inilah dia sutradara kita, Iqbal Habibur. Itu Iqbalnya mana? Bang. Jadi mual. Jadi Wawancara. jadi Jadi. aing sare. Buru dia. Nah, inilah dia orang yang brilian sekali ya. Yang sangat penting dalam project ini. Betul. Karena Bang Iqbal itu yang membuat skripnya, yang membuat ceritanya. Betul. Kalau skrip mah dibantu sama Kan dibantu-bantu lah sama gue. Si Jejo. Jadi mah bagian liur naon. Kabar Bang Iqbal? Baik penbin ningali keur main komputer. Sih. Non TikTokan. Lagi bikin yang tren-tren. Alhamdulillah baik sih, baik alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalan dulu biar lebih kenal lagi dengan Absurd People ya. Gua Mian. Gue saingan. Jadi nama gue Iqbal Habibur. Gue sebenarnya di sini nggak sebagai sutradara juga, gue sebagai owner dari Absurd Production juga. Ya. Jadi kalau bahas soal Nizar ya, Nizar yang diperankan oleh Ayo, sebenarnya Ayo itu teman kreator dari dulu dari tahun 2018 lah ya, 2018 berarti udah hampir 3 tahun lah kenal sama Ayo itu. Dan mungkin agak sedikit apa ya, kayak kok jauh-jauh gitu ya, ngambil dari Tangerang, padahal kan di Bandung juga banyak ya. Cuman kan banyak talent-talent yang sebenarnya bisa meranin Nizar. Cuman yang orang suka tuh ketika Nizar tuh cocoknya tuh oleh orang yang selengean di dunia nyatanya. Dan ternyata Ayo tuh pas banget dengan si karakter Nizar, karena jujur ya, ini karakter Nizar itu udah 50% dari diri gua. 50% ya. Jadi nggak full itu gua gitu. Nizar tuh nggak. Jadi 50% dari karakter Nizar adalah karakter diri gua sendiri. Ya gitu. Jadi kalau misalkan kenapa harus milih Ayo, sebenarnya karena Ayo yang pengen. Itu udah hampir mungkin 2 kali bikin instastory, nggak tahu 3 instastory, yang setiap gua bikin film di Absurd Production, gua coba gue coba bikin hal-hal yang baru, kayak mungkin di film Teman Mati juga Ayo sempet nge-spill gitu lah. Gue pengen lah main gitu di Absurd gitu. Oke lah, gua simpen dulu lah keinginan dia gitu, sampai ada karakter yang pas gitu di Absurd Production gitu. Nah, berarti dari bulan Juli tahun kemarin ya? Iya, tahun lalu. Juli tahun kemarin gue coba kontak Ayo, kata Ayo gas lah, kata Ayo. Dan dianya juga lagi santuy-santuy, nggak ada bikin konten yang mungkin lumayan berat. Ya udah, gue ajak aja sekalian. Gue pengen kembangi silaturahmi lagi sih sama dia, karena emang bahkan baru 3 kali ketemu, dua kali ketemu waktu itu. Cuman gua ke Tangerang, dia ke Bandung gitu. Cuman kayak liburan doang sih. Tuh gawe. Gabut. Sebelum Menepi ini emang udah Ayo tuh udah Gimik. Si Ayo juga selama di Bandung dan selama syuting sama kita, dia juga bikin konten. Nah, ya sih. Jangan memanfaatkan talent-talent yang ada di Absurd ini. Karena sistem gua sama Ayo tuh bukan kayak kontrak kerja ya. Karena gua dulu udah pernah bilang, yuk kalau misalkan ini filmnya rame dan booming ya, dan banyak yang suka, gue pengen bikin kontrak kolaborasi. Maksud dalam kolaborasi berarti lu bisa bikin konten di gua dengan talent-talent yang gua punya. Gue juga bisa make lu jadi talent di short movie gue. Nah gitu. Jadi sifat kolaborasi ini sebenarnya penting, apalagi buat sesama kreator ya. Nah, gitu sih. Karakter Ayo tuh gue ambil nggak 50% sih, 30%-nya gitu ya, untuk dijadikan karakter Nizar yang selengean itu ya. Jadi emang lebih gampang juga untuk Ayo memperdalam si karakternya bagaimana.
Karena jujur kalau gue setiap lihat konten Ayo itu jarang ada yang sad boy. Sad boy dalam artian sad boynya tuh bener-bener sad boy deep banget gitu. Ketika dikasih menepi part 1 itu yang Salma itu kan langsung di deep itu sad boynya. Orang-orang yang nonton langsung wah kok Ayo bisa sedip ini jadi sad boy. Dan akhirnya terjadilah Nijar gitu. Nijar adalah sebenarnya perpaduan dari sifat gua 50%, dari Ayo 30%, dan 20% dari teman-teman gua yang selalu curhat tentang bagaimana di posisi itu gitu. Riset. Nah, riset gitu. Oke. Riset sih. Lebih tepatnya banyak riset juga sih. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan absurd people yang sudah kita catat di sini ya. Pertanyaan pertama adalah Aing heula. Hanya di briefing orang karek mana? Pertanyaan pertama adalah kisah menepi itu berasal dari mana sih? Oke, kisah menepi ya. Jadi sebenarnya mungkin dari awal dulu ya, dari menepi yang part 1. Sebenarnya menepi part 1 gua ambil dari pengalaman pribadi gua juga dan beberapa riset dari teman-teman gua yang pernah ada di posisi itu juga. Sebenarnya pengalaman pribadi itu wajib banget kita tuangin ke sebuah karya atau ke sebuah film pendek karena kita juga manusiawi lah ya, manusiawi. Kita pengen mencurahkan isi hati ke dalam sebuah karya. Nah, di Menepi 1 sebenarnya awal kisah Menepi ini berasal dari gua yang pernah ya kayak dimanfaatin atau dilampiaskan doang sama cewek dan sampai mau nikah lah ya, mungkin ya di ending yang pertama ya, dan itu jadi sad boy deep banget gitu. Dan ya itu pengalaman pribadi sih kalau di Menepi part 1. Jadi kalau misalkan dari Menepi part 2 sampai ke 5 itu rata-rata dari inspirasi dari teman-teman sih yang curhat bahwa kisah cintanya itu kayak gini gitu. Kayak yang part 2 itu kan itu udah ngungkapin Nijar ya ke Erina yang mungkin masih ingat ya Absurd People. Dan si Erinanya jadi kayak butuh waktu gitu, butuh waktu buat jawabnya. Dan banyak teman-teman Absurd People mungkin ya salah satunya yang pernah mungkin udah ngungkapin tapi hubungannya nggak jelas gitu. Gue pengen ngangkat beberapa kejadian-kejadian relate sih sebenarnya. Apalagi yang ketiga kan itu yang ketiga ulah syare goblok. Iya, apalagi yang ketiga ya yang emang paling bisa dibilang paling ngena sih karena gua kasih porsi yang lebih di Nizar, terutama karena Nizar itu flashback ya ke masa SMA terus lawan mainnya Alma yang emang benar-benar notabene dia tuh sering adu acting depan kamera dan hasilnya mantap. Memuaskan banget dan emang sih 41 menit waktu yang lumayan lama sih buat gua bikin short movie perlahan ya sih jadi gitu. Jadi kalau misalkan nanyain kisah menepi dari mana aja sebenarnya kalau yang pertama dari pengalaman pribadi gua, tapi kalau 2 sampai 4 atau sampai 5 lah, sampai 5 itu biasanya dari teman-teman gua yang sering curhat sama gua gitu sih. Ya gua sih sebenarnya sakit hati, cuman yang menjadi sakit hati gua jadi terobati ketika gua bisa bikin karya film pendek di Absurd Production sih nah, gitu. Itu kalau kalian galau jadikan karya. Sebenarnya ini adalah salah satu contoh untuk melampiaskan kegalauannya. Lebih baik menjadikan karya daripada nyakitin diri sendiri. Jadi intinya gue setiap galau gue bikin karya, ternyata hal yang gue dapat adalah gue bisa lebih kenal sama diri sendiri sih. Itu sih. Butuh waktu berapa lama untuk membuat skripnya? Karena kalau misalnya gue ngeliat nih ya, Absurd Production ngerilis Menepi itu ya bisa dibilang konsisten 2 bulan sekali. Gue bikin skripnya tuh nggak sembarangan ya. Kayak short movie yang lain, gue biasanya bikin skrip yang selain Menepi ya. Biasanya itu cuman paling maksimal itu 2 minggu, paling maksimal. Dan untuk Menepi biasanya gue ngabisin 1 bulan. Dan 1 bulan itu belum kadang ada yang molor sampai sebulan 2 minggu, sebulan seminggu gitu, lebihnya lah karena emang gue pengen yang terbaik ya buat penonton juga, bukan berarti yang nggak menepi nggak baik ya, nggak bagus ya, tapi gue pengen maksimal banget soal Menepi karena emang yang pertama banyak yang suka juga dengan cerita Menepi dari Nizarnya juga. Terus banyak teman-teman yang relate banget nih soal Menepi ini, makanya gue coba risetnya lebih lama lagi gitu. Berarti beres skrip berapa lama kayak maksimal?
Maksimal sih sebenarnya 1 bulan buat 1 bulan. Itu 1 bulan tuh berarti 1 bulan untuk skrip, 1 bulan untuk persiapan kayak alat, talent, terus dan yang lain sebagainya sih lah. Jadi kalau proses syuting menepi sih paling lama itu di perlahan ya, menepi part 3 karena emang jujur gue pengen ngeluarin karakteristik Nizar yang emang bener-bener full gitu, full power lah. Karena di 3 tuh gue rasa karena lawan mainnya Alma juga, Elsa ya, yang notabene udah jago di dunia acting, gue pengen coba kasih banyak porsi buat mereka dan ternyata alhamdulillah banyak banget yang suka di perlahan ya. Dan kalau soal syuting sih yang itu paling lama ya perlahan. Terus yang paling cepet sih kemarin sih usai di sini yang baru ya menit 45. Itu cuman ngabisin kalau nggak salah 3 hari. 3 hari sih kayak 2 hari setengah lah. 2 hari setengah hari doang sih karena emang kita kan ngambilnya continuity. Jadi kalau continuity itu kayak lo cuman lanjutin dari part sebelumnya gitu, nggak ngambil dari awal lagi. Makanya di scene awal yang menepi part 5 kok tiba-tiba nelepon kan, kok tiba-tiba gini, karena emang itu continuity, emang bener-bener continuity dari keempat sebenarnya gitu. Keempat sampai ke-5. Nah, itu emang jawaban basa-basinya, jawaban to the point-nya karena kepepet. gitu sih ya. Iya. Doakan saja semoga Upshoot Production bisa menjadi PH juga Iya ya. sih, itu. Amin. Ya sih, PH ya. Nanti nonton di bioskop. Iya, nggak akan di YouTube ya, di YouTube di trailernya doang nanti. Jadi nontonnya di bioskop. Nah, untuk ini pertanyaan terakhir nih. Waduh. Soal ini yang banyak banget ditanyakan oleh para Upshoot people nih. Di yang komentar-komentar kemarin di Usan di sini adalah jelaskan cerita menepi 1 sampai 5 itu. Kalau dari part 1 sampai part 5 sih sebenarnya continuity-nya rapih sih. Menurut gua rapih banget gitu. Ya, kalau dari soal cerita sih, jadi kalau dari 1 itu continuity-nya tuh dari si Novi ya, temennya Salma ya, yang di credit ending dia lagi dorong motor, terus motornya dibawa sama Nizar ya ke bengkel. Nah, masuk ke part 2 itu ketemu Erina, dan Erina itu perantaranya adalah Novi. Novi itu adalah adiknya dari Erina. Nah, berarti continuity-nya rapih tuh. Jadi perkenalan Erina sama Nizar sebenarnya di part 2 tuh udah rapih banget. Jadi pertemuan mereka tuh nggak sengaja, ya meskipun cuma sekali di bengkel waktu itu. Dan yang kedua, ternyata Nizar tuh udah pindah kerja di kafenya depan kantornya Erina kan. Nah, di situ mereka saling kenal. Nah, cuman pas kata gue tadi, Nizar udah punya perasaan, udah ngungkapin, ternyata Erina udah kayak nggak bisa jawab sekarang. Nah, mungkin yang nggak ngeh di menepi part 5 itu, jadi sebenarnya yang perjodohan itu antara Hendra itu di part 2 tuh udah terjadi. Di part 2 tuh udah terjadi. Kenapa Erina nggak kayak ngomong ya aku juga suka sama kamu. Nah, itu sebenarnya faktornya tuh. Gitu. dia lebih Ketika malam-malam kan. Nah, yang itu yang pegangan tangan tuh si Nizar. Aku bisa kan, yang maaf aku butuh waktu. Nah, butuh waktu itu sebenarnya di part 2 tuh sebenarnya Erina tuh sebenarnya udah dijodohin sama Hendra. Jadi di scene yang kemarin di menepi part 5 yang Erina ketemu sama Hendra di ruang tamu bareng bapaknya, itu pas banget. iya. Gitu. Jadi kedua itu udah maju. Iya. Terus 5 itu mundur. Iya. Ada mundur ada maju. Iya, gitu. Jadi kalau kalian sebenarnya menelaah per dialognya itu ngerti sih. Karena emang jujur gue pun ternyata gue bisa ngambil nih di sini. Gue bisa ngambil. Nah, gitu. Makanya banyak Easter egg sebenarnya yang belum kalian ngeh sih sebenarnya. Itu sih. Tuh, di ending kedua Nizar kan nganter tuh bapaknya sih. Bapaknya Erina. Nah, cuman kan belum tahu di situ kan. Sampai akhir juga nggak dikenali. Nah, jadi continuity dari part 2 sampai part 5 itu sebenarnya banyak bocoran sih, banyak bocoran banget malah gitu. Nah, setelah di ending yang part 2 ya, Nizar ternyata nganter bapaknya Erina yang nggak tahu itu sebenarnya bapak Erina gitu. Dan ternyata di ending Nizar tuh ngelewat ke SMA-nya ya, ke SMA karena SMA-nya dia ternyata flashback jadi SMA, makanya di part 3 Nizar jadi SMA. Nizar jadi anak sekolahan lagi ya. Mundur lagi. Dia punya kisah cinta sama Elsa ya. Nah, kita dapat karakter baru lagi nih di part 3, Elsa. Nah,
hingga akhirnya ya di part 3 itu mereka punya sejarah cinta yang lumayan asik dan rumit juga gitu. Dan akhirnya ya Elsa memutuskan satu pihak ke Nizar dan mereka ya memutuskan hubungannya bersama-sama. Dan di ending ternyata Nizar yang asalnya kan di part 2 Nizar tuh pindah ke Jakarta ya, ke kafenya Yasmin ya, saudaranya. Nah, setelah di part 3 di ending ternyata Nizar tuh balik lagi ke Bandung. Kayak ganti pergantian pegawai ya dari Bandung ke Jakarta ya. Jadi yang pegawai Bandung yang Mas Rival itu gantian sama pegawai Yasmin yang ada di Jakarta. Makanya dia balik lagi ke Bandung Nizar tuh. Dan sempat ada sedikit Easter egg juga ya di part 3 tuh ketemu Rio lagi ya, dari part 1. Makanya kenapa Salma dan Rio nggak pernah ada lagi di part 4 dan part 5 karena di part 3 udah dijelasin bahwa mereka bakal nikah. Nah, cuman ya nanti aja lah ya. Ya gitu sih intinya. Jadi makanya nonton lagi di awal. Jadi part 3 dan di part 3 endingnya ya dia Nizar ketemu sama Elsa. Nah, yang penonton nggak tahu adalah kisah cinta Nizar dan Erina gimana lanjutannya. Nah, disitulah yang menjadi banyak pertanyaan. Ini Nizar sama Erina itu pacaran atau enggak? Nah, kalau dari segi pemikiran gue ketika membuat, saat dua transisi ketiga flashback lagi ke depan, ya alias balik lagi ke Bandung, berarti Nizar sama Erina tuh udah baik. Nah, mungkin lihat scene yang usai di sini kemarin yang Nizar main gitar. Nah, itu adalah sebelum part 3. Sebelum di ending part 3 ketemu si Elsa lagi. Jadi sebenarnya udah baik-baik aja. Di part 3 tuh sebenarnya udah baik-baik aja Nizar sama Erina tuh. Cuman jadi permasalahan Elsanya is back. Dan di part 4 lah menjadi kerumitan paling terbesar sebenarnya. Kerumitan seorang Elsa. Nah, Elsa punya rasa lagi ke Nizar. Nizarnya ternyata enggak. Nizar pengen temenan aja sama Elsa. Tapi karena sifat Erina yang negative thinking wae ya, alias negative thinking terus. Jadi ya Erina nyangka Nizar balik ke Bandung itu bukan karena ya gara-gara ada Elsa. Nah, jadi deh buyar gitu. Semua berantakan di Menepi part 5 gitu. Dan di part 5 gue jelasin aja lah langsung mungkin udah pada nonton ya. Jadi banyak yang nanya nih, Mian, Elsa atau Erina nih jadi nikahnya sama siapa jadinya? Sebenarnya apa ya, itu pilihan kalian sih, karena kalau kalian dengerin VO-nya baik-baik ya, alias voice over dari Nizar, kebahagiaan bukanlah sebuah penentuan, tapi kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Nah, di situ kalian bakal tahu bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah pilihan. Jadi kalau misalkan kalian pilih Elsa sama Nizar, ya nggak apa-apa, berarti happy ending kalian ke situ. Tapi kalau kalian misalkan aku mah Erina sama Nizar deh, ya berarti itu ending kalian tuh itu. Jadi jangan paksa buat gua sebagai sutradara harus menentukan kebahagiaan Nizar, karena Nizar itu punya pilihannya sendiri gitu. Oh, jadi kita harus milih ending. Iya, anjir. Jadi absurd people juga yang milih gitu. Ya. Kalian maunya Nizar sama siapa gitu. Karena jujur dari awal, dari 1 sampai 4, penonton terlalu dikasih sama gua. Kayak diogo lah, kayak apa, dimanja lah. Coba kamu ikut aja alur aku. Nah, di 5 kalian yang harus ngikut alur gua. gitu sih. Banyak sih teori-teori yang keren sih, kayak komen-komen banyak banget. Wah, ternyata cerita dari 1 sampai 5 tuh novel. Iya sih, emang bener, kalian pintar yang komen gitu, karena jujur gue banyak nonton bukan short movie sih, film-film luar ya, film-film luar. Banyak yang mereka bikin film tuh pakai logika, nggak pakai hati. Jadi kalau jujur dari 1 sampai 4 gue pakai hati bikinnya, tapi untuk yang kelima gue pakai logika sih. Itu sih. Wah, tapi gue yakin sih itu tangan Erina ya. Soalnya nah gue bikin yang part 5, kenapa nggak diliatin ceweknya? Gue nggak mau ada perselisihan kayak gini. Itu sih, gue nggak mau ada perselisihan. Elsa etama Erina bukan, gue nggak mau ada yang gitu sih intinya. Jadi kalau misalkan kalian lebih jeli lagi di endingnya tuh kan Erina nungguin di
kafe yang Nijar tempat kerja nungguin. Ternyata belum datang-datang. Ternyata Nijar datangnya ke Elsa. Nah, di situ tuh sebenarnya udah kebagi sih jalannya. Kalian mau milih ke Erina atau Elsa? Nah, dari dialog Riko yang diperani sama gua, Riko sama Riko sama Nijar tuh kan ngobrol soal hubungan. Terus Elsa sama Erin ngomongin soal hubungan. Sebenarnya kalau kalian lebih jeli lagi di dialog itu, kalian bakal dapat sih di scene yang terakhir yang nikah itu. Jadi sebenarnya gini nih, ada beberapa banyak teori di yang scene nikah itu. Jadi nikah kayak kalian pernah ya, masih ingat gak sih di Perlahan part 3 kalian Nizar itu ngasih Tahiti ya ke Elsa. Nah, ada di scene di nikah itu yang pakai baju warna kayak Tahiti. Nah, itu adalah happy ending yang dibuat oleh Elsa dan Nizar. Dan kalau kalian lebih ngeh lagi, yang pas salaman tangan terus ada cincinnya. Kalau kalian lihat si tembok belakangnya itu kan bata-bata. Itu rumah siapa? Erina. Nah, itu. Jadi happy endingnya sebenarnya itu tuh dilihat dari situnya sih. Kalian kalau lebih jeli ternyata oh itu gitu. Jadi nikahnya sebenarnya kalian tinggal milih mau scene yang mana yang mau diambil gitu. Jadi kalau misalkan ngambil yang ada baju pengantin. Ya baju pengantin berarti sama Elsa. Tapi kalau misalkan kalian masukin cincin berarti itu endingnya sama Erina gitu sih. Jadi Nizar itu nikahin Elsa sama Erina. enggak gitu. Jadi milih Pak. Milih Pak. Kira dua-duanya dia nikahin Nizar. Makanya sampai ada kayak saudara gua ngomong, itu kok beda bajunya ya yang pas nikah kan Nijar pakai baju hitam pas pakai jasternya kok pas yang ini pakai jasnya yang warna coklat. Oh itu ada teori bro gitu sih ya. Kalau kalian nontonnya nggak lempeng ya alias mikir itu logikanya banyak banget sih dari yang mulai yang tadi ya yang Tahiti yang rumah Erina gitu. Bahkan yang di kamar Erina yang pas Nijar lagi pakai jas sama kemeja itu kan di kayak tempat kamarnya Irina. Terus di yang ending banyak yang bilang itu kok ngasih terima kasih. Kok ngasih terima kasih sebenarnya banyak yang mikir itu tuh masih Nijar yang rambutnya gondrong. Padahal sebenarnya bukan. Itu udah bukan Nizar, itu Rafael. Jadi Rafael tuh diangkat dari karakternya Ayo juga ya di konten Ayo sih. Di konten Ayo kita ambil kita kembangin Rafael ini jadi seorang penulis novel. Dan ternyata semua orang yang ada di Menepi dari 1 sampai 5 ternyata itu adalah karakter fiksi yang dibuat oleh Rafael untuk dijadikan sebuah novel dan diberikan kepada penulis penerbit ya gitu sih. Jadi endingnya seperti itu guys. Wah. Jadi si Rafael itu teh diam di kafe itu sambil mencari inspirasi. Nah jadi itu makanya dia bilang terima kasih ke pelanggan-pelanggannya. Nah gitu guys. Jadi buat yang nanya nih, banyak yang nanya, jadi Menepi ini tamat bang? Enggak sih, enggak tamat karena masih bertanya-tanya iya ya. sih. Gimana kisah Salma setelah Menepi 1? Jadi gini nih, jadi banyak yang nyangka Menepi tamat, ya udah tamat gitu, nggak akan ada lanjutan. Nah, yang tamat itu sebenarnya bukan Menepinya, tapi kisah Nizar. Nah, kisah Nizarnya ya, jadi yang nggak akan ada di Menepi itu adalah Nizar. Jadi bagi kalian yang nunggu pengen ada Menepi lagi, sebenarnya bakal ada, cuman nggak akan ada Nizar karena Nizar sudah menyelesaikan bukunya ya bisa dibilang ya bukunya. Jadi kayak misalkan Elsa, Erina, Salma, Isal, Akmal, Riko banyak tuh, masih banyak. Mutia, Adam tuh masih banyak. Kan tadi ada, udah. Jadi masih banyak karakter yang belum punya ceritanya masing-masing. Nah, jadi tungguin aja di short movie absurd yang bakal gua bikin side story of Menepi Universe. Gitu sih. Banyak sebenarnya di dialog-dialog yang dari 1 sampai 5 itu yang bisa dibuat jadi cerita lagi sebenarnya. Jadi tungguin aja sih sebenarnya, stay tune terus di Absurd Production sih. Kalian sih pengen karakter apa yang ingin dikembangkan? Coba tulis aja di komentar. Nanti yang terbanyak kita ambil. Kalian nonton ulang lagi Menepi 1 sampai 5, terus kalian komen di video ini kayak
pengen ngembangin karakter apa, alasannya apa gitu. Tapi saya saranin Isal ya. Jangan. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan alur cerita menepi ini Itu karena kita sudah cukup Lama. banyak mengobrol ya di Iya. sini. yang sudah ditanya-tanyakan oleh Absurd People. iya. Kita sudah menjelaskannya bersama Bang Iqbal selaku sutradara dan Sutradara, produser CEO Absu Production. yang punyanya semuanya. Studio ini juga Bang Iqbal. Kalau gitu, Terima kasih Bang Iqbal terima ya kasih yang Sama-sama. sudah menjelaskan. Sama-sama. Maka dari itu, gua Mian, gue Amar. Gue Iqbal. kita berdua bertiga. Oh, kita bertiga. Bertiga Absurd Production. Oh, kita bertiga. Oke. Sekali deh, 1, 2, 3. Kita bertiga Absurd. Yang bener dong. 1, 2, 3. Kita bertiga Absurd Production. Bye. Jangan lupa like, Comment and subscribe. Terserah sih, Ya, terserah ya. kalian. Ya, Selamat. dadah. Dah. Terima kasih ya. Dan